け、人を傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるように。人の例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前やれやれだわ。 Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang sebelumnya sudah sempat kita lewatkan dari manga Baku Hantam Jujutsu Kaisen. Khususnya untuk chapter yang ke-255 kemarin dan juga chapter 256 minggu ini. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai semua topik pembahasan di atas, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Seperti yang kita ketahui, bahwa pada akhir chapter 255 kemarin, kita pun dapat melihat sama-sama bahwa pada akhirnya, Sukuna pun berhasil mendaratkan pukulan petir hitamnya atau dari Kokusennya menuju ke arah tubuh dari Larue. Sehingga, Larue pun seketika langsung menjadi terpental dan juga memuntahkan banyak sekali darah dari mulutnya. Tidak hanya itu, karena pada momen yang sama ini, narator dari manga JJK ini lagi-lagi kembali membandingkan kekuatan dari Gojo Satoru dengan kekuatan dari Sukuna. Mengingat pada kotak dialog ini, dia pun berkata seperti ini kepada kita semua. Bahwa ketika Gojo Satoru berhasil mendaratkan pukulan Kokusennya yang kedua, maka pada kesempatan itulah output kekuatan RCT dari Gojo seketika langsung meningkat hingga 120%. Sehingga Gojo pun bisa membalikan kekuatan dari teknik penyembuhannya lagi sama seperti sebelumnya. Ditambah burnout yang dialami oleh Gojo Satoru seketika langsung bisa pulih. Dan Gojo pun bisa menembakkan teknik Hollow Purple-nya lagi sebelum pada akhirnya Gojo Satoru dibunuh oleh Sukuna. Atau kalimat singkatnya, Kokusen dari Gojo Satoru adalah sebuah kunci untuk dapat menyembuhkan dirinya sendiri dan menggunakan kekuatan RCT-nya lagi. Berdasarkan hal itu, maka narator dari manga JJK ini akhirnya mulai bertanya pada akhir kalimatnya tersebut. Yaitu, apakah yang akan terjadi kepada Sukuna setelah dirinya berhasil mendaratkan pukulan petir hitamnya yang kedua? Nah, jawaban atas pertanyaan itu harusnya sudah bisa kita jawab sama-sama. Pertama, kemungkinan besar kekuatan energi kutukan dari Sukuna nantinya akan meningkat dengan sangat drastis, bahkan bisa mencapai 120% sama seperti Gojo Satoru. Sehingga Sukuna pun bisa menggunakan kekuatan dari teknik RCT-nya lagi untuk dapat menyembuhkan luka pada tubuhnya, khususnya luka pada kedua tangannya yang sebelumnya sudah sempat dipotong oleh Yuta dan juga dipotong oleh Maki Zenin. Selain itu, tepat pada chapter yang sama kemarin, kita pun juga bisa melihat bahwa bagian kepala dari Sukuna nampak sedang mengeluarkan asap. Yang artinya, Sukuna saat ini sedang mencoba untuk dapat menyembuhkan otaknya lagi, supaya dirinya bisa menggunakan atau membuka teknik domain expansion-nya lagi. Kedua, jika Sukuna disamakan dengan Gojo Satoru, maka kemungkinan besar Sukuna tidak akan berhenti dengan dua teknik Kokusen saja. Mengingat rekor bagi para penyihir di dalam dunia JJK ini adalah mendaratkan atau mengeluarkan dari pukulan petir hitamnya sebanyak 4 kali berturut-turut. Yang artinya, jika Gojo Satoru membutuhkan 4 kali pukulan teknik petir hitam untuk meningkatkan kekuatannya dengan maksimal, maka seharusnya Sukuna pun juga bisa melakukan hal itu. Di mana nantinya Sukuna akan mencoba untuk bisa menyerang para penyihir lainnya dengan menggunakan teknik Kokusennya lagi sampai dengan 4 kali. Nah, pertanyaannya, siapakah karakter berikutnya yang nantinya akan dibuat tumbang setelah terkena pukulan petir hitam dari Ryomen Sukuna lagi? Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang keduanya, yaitu mengenai Binding Vow alias Sumpah Pengikat yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Ryomen Sukuna di dalam pertarungan panjangnya ketika melawan Gojo Satoru. Menariknya, ternyata sejauh pertarungan itu berlangsung, faktanya, Sukuna sudah melakukan Sumpah Pengikat alias melakukan Binding Vow lebih dari 1 kali. Mengingat teknik Sumpah Pengikat yang pertamanya muncul di dalam pertarungan adu domain antara Sukuna melawan Gojo Satoru. Di mana, untuk bisa menghancurkan teknik domain expansion milik Gojo Satoru, maka Sukuna pun melakukan Sumpah Pengikat yang isinya adalah sebagai berikut. Yaitu, Sukuna menghilangkan atau menukar efek pasti kena yang diarahkan menuju kepada Gojo Satoru. Namun sebagai gantinya, jangkauan atau kekuatan dari DE milik Sukuna dibuat menjadi semakin lebar dan juga efektif dalam jarak yang cukup jauh. Sehingga Sukuna pun jadi bisa fokus untuk dapat menghancurkan teknik domain expansion milik Gojo Satoru dengan cara menyerangnya dari arah luar. Lalu, Sumpah Pengikat yang keduanya terdapat pada chapter 236,
Di mana pada momen itu, Sukuna melakukan sebuah pertukaran dengan cara menggunakan sumpah pengikat. Supaya Sukuna bisa menggunakan teknik dismantle pembelah dunianya tanpa perlu mengucapkan kalimat mantra dan juga tanpa perlu menggunakan segel tangan lebih dulu. Karena pada dasarnya, aturan untuk bisa menggunakan teknik dismantle pembelah dunia sebenarnya sangatlah mutlak. Yaitu, Sukuna membutuhkan 2 tangan untuk bisa membuat ensign yang disebut dengan nama Enmaten. Itulah yang menjadikan alasan kenapa Gojo sama sekali tidak tahu dan juga sama sekali tidak bisa menghindar. Karena kenyataannya, Gojo sendiri sama sekali tidak menyangka bahwa Sukuna akan menggunakan teknik Binding Foe dengan cara yang seperti itu. Intinya, Sukuna membutuhkan 2 kali Binding Foe untuk dapat mengalahkan Gojo Satoru. Yang pertama, dilakukan oleh Sukuna untuk dapat menghancurkan DE milik Gojo dari luar. Lalu Binding Foe yang kedua dilakukan oleh Sukuna lagi untuk dapat membelah tubuh dari Gojo menjadi 2 bagian, menggunakan teknik dismantle pembelah dunia yang sama sekali tidak memerlukan hand sign. Nah, pertanyaannya, pertukaran seperti apakah yang dibutuhkan oleh Ryomen Sukuna untuk dapat menggunakan teknik Binding Foe yang keduanya? Menurut kami, terdapat beberapa kemungkinan yang nantinya bisa saja terjadi pada beberapa chapter berikutnya tentang apakah yang dikorbankan oleh Sukuna supaya dirinya bisa melakukan Binding Foe. Pertama, bisa saja yang dikorbankan oleh Ryomen Sukuna adalah tubuh dan juga jiwa dari Megumi, atau bisa juga teknik 10 bayangan milik Megumi. Karena faktanya, sampai dengan detik ini, Sukuna sama sekali belum menggunakan teknik 10 bayangannya lagi. Padahal salah satu Shikigami yang dimiliki oleh 10 bayangan adalah Shikigami Rusa, di mana kekuatan dari Shikigami itu adalah untuk bisa menyembuhkan tubuh dari penggunanya menggunakan kekuatan kutukan kembali. Kedua, bisa saja yang dikorbankan oleh Sukuna justru malah teknik CT Fuganya atau teknik CT Opennya. Karena faktanya sangat aneh sekali. Jika sampai dengan detik ini, Sukuna sama sekali tidak pernah menggunakan teknik kutukannya yang lain seperti teknik panah api. Kecuali jika kekuatan panah api itu ternyata bukanlah teknik milik Sukuna, tapi justru malah teknik milik Yuji. Mengingat Sukuna menggunakan teknik CT Fuganya ketika dirinya masih menggunakan tubuh dari Yuji Tadori, bukan tubuh dari Megumi. Ya, apapun itu, yang jelas, Binding Foe merupakan sebuah teknik yang membutuhkan sebuah pertukaran yang setara. Contohnya adalah Binding Foe yang dilakukan oleh Miwa, di mana Miwa mengorbankan semua kemampuan berpedangnya, sehingga Miwa pun tidak bisa menggunakan katananya lagi. Hanya demi bisa mendapatkan kekuatan besar untuk dapat bertarung melawan Kenjaku. Wow, menarik banget ya. Berdasarkan 2 buah potongan cerita di atas yang sudah kita bahas lebih dalam lagi, maka sudah tidak bisa dipungkiri bahwa IQ bertahun dari Sukuna memang sangatlah luar biasa hebat. Karena Sukuna bisa menggunakan dan juga memahami konsep dari kekuatan Binding Foe jauh lebih dalam jika dibandingkan dengan para penyihir lainnya. Ibaratnya, Sukuna adalah seorang pengacara yang sama seperti Hotman Paris. Mengingat Sukuna sangat paham dengan semua hukum dan juga aturan di dalam dunia JJK. Jadi, Sukuna pun bisa menggunakan alat hukum itu yang disebut dengan teknik Binding Foe dengan sesuka hatinya. Berdasarkan hal itu, maka menurut kami, kemungkinan bagi para penyihir untuk bisa mengalahkan Ryomen Sukuna saat ini menjadi semakin tipis. Di satu sisi, kekuatan dari Sukuna saat ini sudah kembali meningkat sampai dengan 120%. Sehingga, dia pun bisa menggunakan kekuatan RCT-nya untuk dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Apalagi menurut Uraume, Sukuna sampai saat ini ternyata sama sekali belum serius. Sedangkan di sisi lain, musuh terakhir yang ada di manga JJK ternyata bukan hanya Sukuna saja. Tapi masih ada Master Tengen yang merupakan makhluk terkuat di dunia, sekaligus ancaman terbesar bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah teknik Binding Foe ini adalah sebuah plot armor di dalam cerita manga JJK? Karena kenyataannya, GG selalu mencoba untuk membuat penjelasan yang sangat tidak masuk akal menggunakan teknik Binding Foe tersebut. Atau malah kemungkinan yang keduanya, yaitu Binding Foe adalah teknik terkuat yang memanglah sangat wajar untuk bisa digunakan di dalam pertempuran para penyihir. Nah, itulah semua poin pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu video ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.